Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selambari TV? Senang sekali nih ya, Widi dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Usaha Kita, yang mana kita akan mendatangi tempat-tempat usaha yang dapat membuka cakrawala baru mengenai bidang usaha untuk kita semua. Nah, untuk edisi Usaha Kita kali ini, Widi akan mengajak pemirsa Selambari TV di rumah untuk menyaksikan proses dari produksi madu hutan KPH dan juga pemasarannya. Lalu seperti apa prosesnya? Ikutin Widi di Usaha Kita kali ini. Dan pemirsa Selambari TV, sekarang Widi sedang bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Edi Cahyono, selaku Kepala KPH Lakitan Bukit Cogong. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Widi. Alhamdulillah Pak ya, tetap semangat Pak ya? Semangat. Meskipun kita sedang berada di pandemi COVID-19 ya, pemirsa di rumah jangan lupa untuk terus mengedepankan protokol kesehatan. Contohnya kayak Widi sama Pak Edi nih, jarak 1 meter gitu, kita mau ngobrol-ngobrol gitu Pak ya. Yeah. Nah Pak, pemirsa di rumah ini penasaran banget nih Pak, apa sih Pak sebenarnya KPH itu gitu? Terima kasih Mbak Widi dan terima kasih telah memberikan kesempatan ke kami dari KPH Lakitan Bukit Cogong untuk bisa sharing terkait dengan kelembagaan dan juga nanti usaha-usaha yang dikembangkan. Iya Pak. Terkait dengan KPH, jadi KPH merupakan kependekan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan yang merupakan suatu organisasi terkait dengan kehutanan yang mengelola kawasan hutan yang berada di daerah atau bahasa di kehutanan di tingkat tapak begitu. Oh, iya. Jadi yang sebelumnya kehutanan dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten. Nah, sejak 2017 dengan berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014 sehingga kewenangan kehutanan di wilayah kabupaten dikelola oleh namanya KPH begitu. Itu Mbak Widi. Ya. Jadi KPH ini merupakan di bawah naungan dari Dinas Perhutanan Provinsi Sumatera Selatan. Betul, betul. Iya. Oke, selanjutnya Pak, apa sih tugas-tugas dari KPH itu sendiri gitu? Jadi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan itu dibentuknya Dinas Kehutanan, kemudian juga dibentuklah kelembagaan UPTD tadi. Untuk KPH Lakitan Bukit Cogong sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017, di mana tugas-tugas teknis kehutanan dari Dinas Kehutanan dilaksanakan oleh UPTD KPH begitu. Jadi secara kelembagaan, secara organisasi, KPH merupakan unit pelaksana teknis dinas yang di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, tugas-tugasnya di antara lain misalnya pelindungan hutan, kemudian rehabilitasi, dan juga yang terpenting bahwa selain itu KPH juga punya misi untuk bisa mengembangkan usaha-usaha yang ada di wilayah kerja kami begitu. Oh iya. Nah, untuk usaha-usahanya sendiri itu Pak, itu ada apa aja gitu Pak? Nah, terkait dengan usaha-usaha yang dikembangkan, kami mencoba menyusun namanya dokumen rencana bisnis KPH begitu. Ya, dari lihat potensi yang ada, kami tuangkan dalam dokumen rencana bisnis KPH sehingga nantinya akan menjadi produk-produk unggul yang dikembangkan oleh KPH. Salah satu yang dikembangkan adalah agroforestry begitu. Agroforestry ini adalah penanaman tanaman kehutanan dikombinasikan dengan namanya MPTS, Multi Purpose Tree Species. Dalam artian pohon yang bisa berfungsi selain sebagai
penghasil kayu, juga penghasil yang lainnya, misalnya getah, kemudian buah-buahan. Nah, sistem agroforestry ini dengan tanaman sela serewangi. Oh, serewangi. Betul, serewangi betul. Jadi serewangi ini nantinya kami olah menjadi produk essential oil atau minyak serewangi. Itu salah satu usaha yang kami kembangkan. Selain itu juga melihat potensi yang ada dan merupakan salah satu indikator kelestarian hutan bahwa adalah madu begitu. Oh, madu. Madu, betul. Jadi melihat potensi yang kami coba identifikasi dan coba tuangkan di dalam dokumen rencana bisnis bahwa madu di wilayah kerja kami, baik Musirawas Utara dan sebagian kota Lubuk Linggau itu sangat melimpah. Nah, ini berarti merupakan indikator bahwa hutan yang ada di wilayah kami masih cukup terjaga begitu. Benar. Begitu. Dan bisa diambil sumber daya alamnya, Pak ya. Nah, untuk pengembangan dari usaha-usaha tersebut, ada tadi pengolahan serewangi dan juga madu ini bekerja sama dengan masyarakat gitu, Pak? Betul. Nah, untuk bekerja sama dengan masyarakat nih, apa ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk bisa bekerja sama atau bergabung dengan KPH, Pak? Jadi melihat potensi yang ada dan kawasan hutan di wilayah KPH Lakitan Bukit Cukong ini sebagian besar sudah dikuasai oleh masyarakat. Benar. Ya, jadi KPH memfasilitasi melalui kegiatan perhutanan sosial namanya. Perhutanan sosial dikenal dengan namanya Salam Lima Jari begitu. Nah, Salam Lima Jari ini identikan dengan hutan adat, hutan kemasyarakatan atau HKM, dan HD hutan desa, kemudian hutan adat, HA, dan juga kemitraan kehutanan. Oh iya. Nah, dari pola-pola tersebut kami fasilitasi memberikan akses kepada masyarakat sehingga secara legalitas masyarakat mendapatkan ketenangan berusaha di wilayah mereka begitu. Oke, jadi secara tidak langsung ini KPH ini sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian di bidang masyarakat ya, Pak. Betul, ya. betul. Oke, jadi masyarakat ini sangat terbantu gitu. Nah, selain apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa ada gitu keuntungan lain yang bisa masyarakat dapatkan dengan bergabung ke KPH gitu? Ya. Tentunya keuntungan banyak ya. Pertama, secara legalitas. Benar. Tadi sampaikan bahwa secara legalitas masyarakat akan mendapatkan ketenangan berusaha di dalam kawasan hutan ya. Karena tadi dengan izin perhutanan sosial yang diberikan, kemudian dengan mendapatkan legalitas melalui perhutanan sosial juga mendapatkan fasilitas yang lain misalnya. Karena setelah mendapatkan izin perhutanan sosial, ya, pengelola perhutanan sosial tersebut wajib menyusun ataupun mengetahui potensi yang ada di wilayah mereka. Nah, dari potensi-potensi tersebut, KPH akan fasilitasi begitu. Misalnya terkait dengan potensi madu di wilayah perhutanan sosial tersebut, kami lakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan misalnya budidaya lebah madu, kemudian bagaimana cara panen madu yang lestari, dan juga budidaya madu atau lebah tanpa sengat begitu, ataupun pengolahan-pengolahan yang lain gitu. Nah, Pak, ini kalau kita sudah berbicara mengenai usaha, tadi kan ada serai dan juga ada madu gitu. Nah, untuk pemasarannya sendiri nih sampai sekarang itu sudah meningkat apa, Pak? Jadi usaha yang kami kembangkan, alhamdulillah secara pemasaran tidak ada kendala. Pertama, pasar lokal gitu. Jadi untuk produk madu, alhamdulillah untuk produk madu yang dari KPH sudah diterima oleh masyarakat Musirawas, Lubuk Linggau. Selain itu juga pemasaran regional di Palembang, kemudian Bengkulu yang terdekat dari kami juga percaya dengan produk dari KPH. Selain itu beberapa waktu lalu juga coba kami pasarkan memenuhi permintaan dari mancanegara ya. Jadi untuk Australia, kemudian Cina dan Singapura juga memesan produk madu dari KPH Lakitan. Namun demikian ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Misalnya dalam kemasan harus mencantumkan 3 bahasa, misalnya bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan tentunya bahasa Indonesia sendiri. Di lain itu juga ada persyaratan secara legalitas edar. Ya. Alhamdulillah kami mendapatkan bimbingan fasilitasi dari BP POM untuk mendapatkan legalitas dari BP POM. Nah, ini dalam proses dalam tahap penyelesaian begitu. Oke, luar biasa nih Pak. Jadi ini madu sudah go internasional Pak ya? Iya, betul. Oke, hebat sekali. Dan pemirsa Selampari TV di rumah ini jangan sampai ketinggalan nih produk dalam negeri nih ya, yang ada di satu daerah kita nih Pak ya, ternyata bisa go internasional. Jadi pemirsa di rumah cepat-cepat datang ke sini. Pemasarannya bisa lewat online atau datang ke sini Pak?
Pasaran bisa melalui langsung ya, juga pesanan kami, gerai-gerai kami yang ada, dan juga melalui marketplace begitu, melalui Shopee juga ada. Kemudian dalam tahap pengembangan nanti kami mencoba membuka etalase di beberapa perhotelan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Hingga nantinya madu dan produk-produk dari KPH bisa menjadi souvenir ataupun oleh-oleh para tamu yang berkunjung di wilayah kami begitu. Iya, luar biasa. Ini dan yang terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak nih selaku kepala KPH gitu kan mengenai usaha yang ada di KPH saat ini? Harapannya tentu produk-produk yang kami usahakan bisa meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Dan tentunya dengan peningkatan tersebut tujuan utama dari pengelolaan hutan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan yang tidak lupa adalah kelestarian hutan yang terus terjaga begitu. Nah Pak, ini kan sebelum kita tutup perbincangan kita Pak ya, ini kalau aja pemirsa Silang Panen TV di rumah ada yang bergabung Pak untuk KPH gitu kan. Nah apa saja sih persyaratannya gitu Pak? Baik, tentunya pertama wilayah secara administrasi berada dalam wilayah kelola kawasan hutan begitu. Jadi tadi saya sampaikan skema-skema yang bisa yang melalui perhutanan sosial tentu akan kita fasilitasi. Kemudian juga dengan identifikasi tersebut nanti akan ada potensi yang ada di wilayahnya, sehingga nanti akan kami fasilitasi. Persyaratan tentu membentuk kelompok-kelompok tani yang ada begitu. Dari KPH terbuka untuk pembentukan KTH. Kami ada penyuluh-penyuluh atau pendamping yang terus mendampingi masyarakat untuk peningkatan usaha masyarakat ya. Dan selain itu juga kami buka peluang-peluang pembiayaan. Kami melalui pembiayaan yang ada, kelompok tani binaan kami ataupun lembaga perhutanan sosial yang ada melalui perbankan kita buka melalui kredit usaha rakyat. Kemudian juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada skema namanya BLU, Badan Layanan Umum. Kita coba buka kredit lunak, pinjaman lunak. Ya, alhamdulillah di wilayah kami sudah bisa dicairkan 1,3 M untuk satu lembaga perhutanan sosial yang ada untuk hutan desa. Nah ini sesuai dengan usaha yang dikembangkan oleh masyarakat begitu. Oke, ya terima kasih Pak ya terhadap informasinya. Nah, jadi pemirsa kalau ada yang mau bergabung ke KPH nih kan tadi sudah disimak atau sudah disampaikan informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Nah, pemirsa jangan beranjak kemana-mana karena setelah ini Widi akan kembali dan kita akan membahas salah satu usaha dari KPH yaitu Madu Hutan Bukit Cobong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamabari TV.
Terima kasih pemirsa, masih bersama Widi di edisi Usaha Kita kali ini. Dan sekarang Widi bersama dengan narasumber kedua kita, yaitu Bapak Rizdan Antoni. Nah, Bapak Rizdan Antoni ini sendiri merupakan Kepala Seksi dari Rehabilitasi dan juga Pelindungan Hutan, dan juga sekaligus beliau ini merupakan penanggung jawab dari usaha unit Madu Hutan KPH. Nah Pak, bisa diceritakan Pak, apa sih itu Madu Hutan KPH itu sendiri? Terima kasih Mbak Widi. Jadi Madu Hutan KPH ini pada dasarnya adalah jembatan antara konsumen yang membutuhkan madu yang baik, yang berkualitas, dan petani-petani madu, pemilik-pemilik pohon madu yang berada di hutan yang ingin menjual madunya dengan harga yang baik. Itu yang pertama. Terus Madu Hutan KPH ini juga berangkat dari potensi wilayah kelola KPH Lakitan yang memiliki kelimpahan. Karena indikator hutan yang baik adalah ada madunya. Jadi kita di wilayah kelola hutan, kawasan hutan produksi Lakitan dan hutan lindung Bukit Cogong memiliki kelimpahan dari madu hutan. Oke, selanjutnya ini berarti bisa dikatakan bahwa KPH ini merupakan distributor gitu Pak ya, dari produsen petani madu dan juga para konsumen gitu, yang mana bertujuan untuk para produsen ini dapat menghasilkan atau meningkatkan perekonomian mereka dari madu itu, dan juga untuk konsumen sendiri dapat mendapatkan kualitas madu yang terbaik gitu. Nah, bisa diceritakan Pak, apa sih keunggulan dari madu hutan KPH ini dibandingkan madu-madu yang lain? Ya, benar sekali Mbak Widi ya. Jadi selama ini di masyarakat beredar stigma madu yang istilahnya SOS, yaitu madu sintesis, oplosan, dan sirupan. Jadi konsumen merasa enggan untuk membeli madu, padahal mereka ingin, karena stigma yang jelek di penjual madu, jadi konsumen merasa enggan untuk membeli madu. Terus itulah dasarnya kita sebagai UPT KPH Lakitan Bukit Cogong memiliki unit usaha pengolahan madu tadi. Selain berlimpah di wilayah kelola kita, juga kita ingin menjadi penengah seperti tadi, jembatan tadi kan. Distributor. Iya, jadi madu kita supaya diterima oleh konsumen dan dipercaya oleh pemilik madu dan petani madu, kita harus memproses dulu madu yang didapatkan dari masyarakat tadi. Jadi menurut standar nasional Indonesia, kadar air madu itu adalah 23%. Jadi kita KPH sebagai unit usaha menurunkan kadar air madu sampai dengan maksimal 20%. Itu keunggulan pertama ya. Keunggulan kedua, kita proses secara higienis. Jadi kita madu-madu yang dari petani yang sudah kita bina proses pemanenannya. Jadi petani-petani kita di dalam dan sekitar kawasan itu yang punya pohon sialang, istilah di sini. Pohon sialang itu pohon yang dihinggapi madu. Itu proses pemanenan selama ini tidak lestari. Jadi berapa ada diambil. Jadi setelah panen lama dihinggapi madu lagi. Nah, kita bina, kita beri pelatihan bahwa proses pemanenan madu lestari ini seperti ini gitu kan. Jadi nggak boleh diambil seluruhnya gitu kan. Jadi kita memenuhi asas-asas pemanenan madu lestari, madu hutan KPH. Oke, selanjutnya Pak, ini kan kita mendapatkan madu dari para petani gitu. Nah, itu sistem kerjanya seperti apa Pak? Jadi KPH ini adalah pengelolaan wilayah hutan di tingkat tapak, istilah kehutanannya kan. Jadi tingkat pertama gitu kan, tingkat tapak. KPH Lakitan Bukit Cogong salah satu fungsinya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
masyarakat yang telah menduduki hutan kawasan selama ini telah kita lakukan fasilitasi melalui perhutanan sosial. Jadi desa-desa yang telah memiliki izin berupa perhutanan sosial kita fasilitasi, kita bina, kita angkat, kita berdayakan, termasuk dalam pengelolaan madu. Jadi kelompok-kelompok desa yang telah mendapatkan izin perhutanan sosial yang memiliki pohon-pohon sialang, yang memiliki madu, kita berikan pelatihan, kita berikan teknis pemanenan madu lestari, terus madunya kita beli berapapun dengan harga yang baik gitu kan. Pokoknya dia nggak perlu lagi melakukan pencampuran, dia tidak perlu lagi melakukan oplosan, tidak perlu lagi melakukan sintesis. Jadi cukup madu murni apa adanya, kita terima berapapun jumlahnya dengan harga yang baik. Itu aja. Oke, selanjutnya Pak, ini masih berhubungan dengan sistem penerimaan madu dari para petani ke pihak KPH. Ini ada nggak standar yang ditetapkan oleh KPH untuk penerimaan madu dari petani atau ada standarnya seperti apa? Benar. Jadi standar yang pastinya bukan madu SOS ya. Madu murni Pak ya? Ya, madu murni. Jadi kita sudah memiliki pengalaman kurang lebih 3-4 tahunan ya. Jadi kita sudah terbiasa mengolah madu-madu dan mengetahui madu-madu yang kualitasnya rendah. Jadi memang kalau madu-madu yang asli, yang murni, kalau secara ilmiah hanya lab yang bisa mendeteksi gitu kan. Nah, karena kita sudah berpengalaman, dari aroma pun kita sudah tahu bahwa ini madunya murni atau tidak. Memang madu-madu petani kebanyakan kalau dia murni, dia paling kadar airnya saja yang tinggi. Paling sekitar 26, 27 kalau musim hujan kan. Jadi itulah yang harus kita turunkan kadar airnya supaya kualitas madunya meningkat gitu. Dan untuk pengelolaan madu itu kan kita memang fokus ke madu hutan Pak ya. Ya. Nah, untuk madu hutan sendiri itu ada beberapa macam Pak atau memang satu macam madu hutan seperti ini gitu Pak? Ya. Jadi inilah kelebihannya madu hutan Mbak Widya. Ya. Madu hutan ini tidak bisa kita berikan semacam spesifikasi gitu kan. Kalau madu budidaya kan bisa madu rasa lanceng gitu kan. Madu rasa citrus, madu rasa apa? Karena di hutan itu multiflora. Dia bisa dari bermacam-macam bunga. Cuma memang ada bunga yang dominan gitu kan. Misalnya kalau dominan daerah itu daerah kopi, bisa jadi dari bunga kopi. Cuman nggak murni kopi gitu kan. Karena itu hutan gitu kan. Jadi ya variasi gitu kan. Ya. Intinya madu hutan itu memang terbentuk dari para lebah yang mencari nektar dari berbagai macam bunga. Iya benar betul sekali Mbak Widi. Nah pemirsa Selampari TV, tadi Widi sudah berbincang-bincang dengan Bapak Rizdan Antoni membahas mengenai apa sih itu madu hutan KPH. Nah pemirsa Selampari TV di rumah, setelah ini Widi akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan proses dari produksi madu hutan KPH yang diusahakan oleh KPH Lakitan Bukit Cogong. Seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di Selampari TV. Oke, terima kasih pemirsa, masih bersama Widi dan juga Bapak Rizdan Antoni, yang mana tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai madu hutan KPH Pak ya. Nah tadi kita sudah berbicara mengenai apa sih itu madu hutan KPH. Sekarang kita akan membahas mengenai tahap-tahap produksi dan juga pemasaran. Monggo Pak, dijelaskan Pak. Terima kasih Mbak Widi. Jadi secara garis besar ada 5 tahapan dalam proses pengolahan madu hutan KPH. Yang pertama adalah
penerimaan madu dari petani. Nah, di tahap ini kita melakukan pengukuran kadar air dari petani. Biasanya dari petani ini kadar airnya di atas 24%, tergantung cuaca waktu pengambilan. Terus pada tahap ini juga kita melakukan uji kemurnian dengan secara subjektif karena berdasarkan pengalaman-pengalaman kita selama ini. Terus tahap kedua kita melakukan penyaringan, Bu, Mbak Widi. Kita melakukan penyaringan madu dari petani tadi, yang sebagaimana kita ketahui bahwa madu-madu dari petani tadi tidak lepas dari bahan-bahan organik yang masih terikut. Misalnya masih ada sarangnya, masih ada anak madunya, malahan lebah yang dewasa pun masih ada di madu yang berasal dari petani tadi. Itulah gunanya kita melakukan penyaringan. Terus tahap yang ketiga kita melakukan proses istilahnya dehumidifier, proses penurunan kadar air. Kalau prosesnya dehumidifikasi, jadi alatnya dehumidifier namanya. Jadi kita turunkan kadar airnya sesuai standar nasional Indonesia, sesuai SNI. Standar nasional Indonesia kadar air madunya 23%, tetapi kita turunkan lagi menjadi maksimal 20%. Itu tahap ketiga ya. Terus tahap keempat kita melakukan pengendapan. Jadi setelah madunya kita lakukan proses penurunan kadar air, jadi kita lanjutkan ke tahapan yang selanjutnya ya, yaitu tahapan yang selanjutnya adalah pengendapan. Jadi madu yang telah kita turunkan kadar airnya tadi, kita pindahkan ke wadah tertutup. Itu berguna untuk menghilangkan buih. Jadi kalau madu sudah dikemas nggak ada buih, secara tampilan itu sangat bagus sekali gitu kan. Jadi jernih Pak ya? Jadi jernih, benar sekali. Terus selanjutnya kita lakukan pengemasan. Jadi pengemasan setelah 3 hari kita melakukan pengendapan, kita masukkan ke dalam botol-botol kemasan ya. Nah, jadi kita ada tiga botol kemasan. Yang pertama adalah yang 150 gram, yang kedua 300 gram, dan yang ketiga 500 gram. Oke, dan kalau tadi kita sudah berbicara mengenai proses dari produksinya Pak ya, selanjutnya nih proses pemasarannya Pak, itu seperti apa? Baik Mbak Widi, untuk pemasaran madu hutan KPH ini, alhamdulillah, apalagi selama pandemi COVID-19 ini, kita mendapatkan order-order dari instansi-instansi pemerintah yang diperuntukkan untuk gugus tugas COVID-19 maupun untuk karyawan-karyawan instansi itu tadi. Nah, selain itu kita kan ada Instagram nih, ada marketplace, ada Facebook. Itu tiap hari kita update gitu. Oh ya, jadi via online Pak ya? Iya, jadi pemesanan alhamdulillah dari seluruh Indonesia. Malahan terakhir kemarin dari Manokwari, dari Papua. Jadi sebagian besar kita menjual madu KPH ini secara online. Secara online. Dan kalau misalnya ada yang mau beli langsung bisa datang ke tempat KPH ini langsung Pak? Bisa, sangat bisa. Oke. Nah selanjutnya Pak, ini mungkin pemirsa Selamat Pagi di rumah ada yang ingin menjadi agen Pak ya, yang bekerjasama dengan KPH untuk proses penjualan atau pemasaran madu ini, bagaimana persyaratannya? Ya, baik Mbak Widi. Jadi kita di unit usaha madu hutan KPH ini tidak menerapkan standar-standar khusus, syarat-syarat khusus bagi yang ingin menjadi reseller maupun menjadi agen. Siapapun bisa, baik perorangan, kalau ada koperasi gitu kan, bebas silahkan gitu kan. Kita membuka pintu yang selebar-lebarnya gitu kan. Untuk siapapun yang ingin bekerjasama. Iya, benar. Oke, selanjutnya Pak, ini yang terakhir Pak ya. Bapak ini kan Bapak Risdan Antoni ini selaku penanggung jawab dari usaha unit pengelolaan dari madu hutan KPH gitu kan. Apa sih harapan Bapak ke depannya?
Ya, harapan saya madu hutan KPH berkembang dengan baik ya. Dan luas, Pak ya. Dikenal luas, dan saya punya harapan yang tinggi bahwa pasar madu di tingkat lokal maupun tingkat regional dipenuhi oleh madu-madu yang berkualitas, yang murni, dan bukan madu-madu yang sintesis, oplosan, dan sirupan. Itu saja. Oke, dan bahkan bukan cuma tingkat lokal aja Pak ya, tingkat Iya. internasional Pak ya, Iya. kalau bisa. Nah. Ya, terima kasih Bapak Aris dan Antoni ya sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan Widi membahas mengenai madu hutan KPH. Semoga apa keinginan Bapak segera terwujud Pak ya. Iya. Dan semoga produk madu ini dapat mengglobal Pak ya. Amin. Amin. Nah, pemirsa Selampari TV di rumah, ini juga informasi penting untuk kalian semua bahwa di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini wajib sekali untuk kita untuk terus menjaga stamina tubuh kita agar selalu kuat. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengkonsumsi madu, terutama madu hutan KPH Pak ya. Nah, pemirsa Selampari TV di rumah, itulah tadi Widi sudah berbincang-bincang mengenai pemesanan dan juga pengolahan dari madu hutan KPH itu. Pemirsa Selampari TV di rumah, jangan lupa untuk terus menyaksikan usaha kita hanya di Selampari TV, punya kita gale. Saya Dwi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.